Hai Sobat Cibo, bareng si Cibo lagi yang kali ini punya segmen buat cerita heboh yang diantaranya adalah tentang hantu. Mungkinkah kalian yang besar di zaman milenial ini kurang kenal dengan apa itu gasing? Mungkin kalau dengan Beyblades atau semacamnya kenal kali ya guys. Jadi guys, gasing atau biasa juga disebut gangsing adalah mainan yang bisa diputar pada poros dan berkeseimbangan pada satu titik. Gasing merupakan permainan tertua yang ditemukan di berbagai situs arkeologi dan masih bisa dikenali. Di Indonesia sendiri, ada macam banyak gasing sesuai daerah dan cara memainkannya. Gasing sendiri biasanya terbuat dari kayu dan menggunakan seutas tali untuk memainkannya. Ada yang dilempar ke tanah, ada juga yang ditarik dengan menggunakan tangan. Di daerah Sumatera Barat, yaitu suku Minang, ada sebuah gasing yang sangat ditakuti, yaitu gasing tengkorak atau biasa disebut orang Minang gasyang tangkurak. Gasing itu sering dimainkan oleh seorang dukun untuk mencelakai orang lain, dan bahan yang digunakan adalah tengkorak manusia yang sudah mati yang diambil pada bagian kepala, khususnya dahi. Walau ada juga yang mengambil bagian kepala lainnya. Pertanyaannya, mengapa harus kepala? Bagian ini memiliki kekuatan magis yang begitu kuat. Lebih-lebih jika orang mati tersebut adalah bekas seorang pembunuh. Untuk memainkan gasing tengkorak ini, caranya tidak jauh berbeda dengan gasing-gasing yang ada sekarang ini. Dengan syarat-syarat yang sudah diminta oleh si dukun, sang dukun memutarnya, kemudian membaca-bacakan mantra, hingga sesuatu terjadi pada orang yang dituju. Orang Minang biasa menyebut si korban ini adalah si Jundai. Si Jundai atau orang yang dituju akan merasakan sakit yang teramat sangat di bagian kepala. Ya, karena dari bahannya saja kita sudah tahu bahwa gasing itu diambil dari bagian kepala. Permainan ini disebut orang Minangkabau sebagai ilmu hitam karena dijalankan melalui persekutuan dengan makhluk gaib, seperti santet atau teluh kalau di tanah Jawa. Tapi ada juga sebagian sumber mengatakan, selain untuk berbuat jahat, gasing tengkorak ini juga bisa menyembuhkan penyakit. Pastinya penyakit-penyakit tertentu yang disebabkan oleh ilmu hitam. Jadi semacam ilmu hitam dilawan dengan ilmu hitam gitu guys. Cerita gasing tengkorak ini juga pernah diangkat dalam sebuah film yang diperankan oleh Nikita Willy yang bernama Veronica. Dan mari kita tukil film ini dengan kisah nyata gasing tengkorak itu sendiri. Oh iya, buat kamu yang belum subscribe, silahkan klik tombolnya agar mendapatkan update pembahasan cerita seram horor dan seru lainnya. Veronica atau biasa dipanggil Vero adalah seorang artis terkenal yang memutuskan untuk beristirahat di villa sebuah desa yang jauh dari keramaian penduduk. Hal itu bermula dari tur konser yang dilakukannya yang tiba-tiba membuatnya pingsan saat sedang manggung. Veronica meminta manajernya yang bernama Michael untuk meng-hold semua kegiatan konsernya yang sudah diagendakan. Ya, alasannya agar Veronica bisa beristirahat. Awalnya Michael merasa keberatan karena semua tiket yang sudah dijual telah sold out. Ya pastinya Michael akan sulit menjelaskan hal ini pada pihak sponsor. Belum lagi kekecewaan dari calon penonton yang sudah membeli tiket tentu. Namun Veronica memaksa Michael. Pokoknya entah dengan cara apapun, dia ingin healing dulu pasca insiden kejadian dia pingsan dalam konsernya kemarin. Mau tidak mau, Michael menuruti kemauan Veronica. Singkat cerita, akhirnya Michael mendapatkan sebuah villa bagus di tepian desa dan jauh dari keramaian. Sesuai kemauan Vero, villa ini berlokasi di daerah Jawa Barat dan villa yang sangat bagus tentunya bagi seorang diva dan memang jauh dari penduduk. Setelah Michael menyelesaikan administrasi dengan pihak villa, maka mulailah Vero check-in. Karena niat Vero di sini ingin healing myself, maka dia tidak ingin diganggu oleh siapapun. Makanya Michael disuruh pulang. Dan akhirnya Michael pulang meninggalkan Veronica. Tapi Vero menitipkan handphonenya kepada Michael.
agar segala kebutuhan komunikasinya dihandle oleh Michael, sebab dia tidak ingin terganggu oleh keributan-keributan yang ditimbulkan oleh handphonenya. Singkatnya, malam itu Vero menikmati kesendirian dan kebebasannya nih guys. Vero nyanyi sambil teriak-teriak, joget ala metal, pokoknya dia bebas mau ngapain aja deh. Secara villa itu memang jauh juga kan dari pemukiman penduduk, di suaranya pasti tidak mengganggu. Tapi, harapan Vero ternyata salah. Justru di malam pertama ini saja, udah mulai ada gangguan-gangguan, mulai menyeramkan. Vero sadar, tapi Vero bukan cewek penakut. Dengan alat seadanya, dia bawa tuh untuk cek and recheck sumber suara berasal. Pikiran Vero masih logik sih. Dia berpikir takutnya itu maling atau pencuri. Setelah memastikan semua aman dan terkendali, maka Vero meneruskan kegiatannya yang dilakukan sebebas-bebasnya itu tanpa takut terbentur oleh pandangan orang tentang dirinya. Ya begitulah guys, karena Vero ini kan artis terkenal, diva. Jadi rutinitas kesehariannya pasti akan terbentur image sebagai orang yang dituntut untuk selalu baik dan benar serta sempurna. Makanya di sini dia bebas melakukan apa saja, termasuk melakukan vlogging yang menjadi diary si Vero ini. Di vlognya itu dia juga bebas berserapah, bersumpah-sumpah, nyumpah-nyumpahin gitu. Kecewa sama si A, kecewa sama si B. Intinya dia bebas melakukan sumpah serapah dan tidak takut atau malu untuk mengekspresikan apa yang dirasakan dirinya. Singkatnya guys, malam itu dia lewati dengan aman-aman saja sampai dia tertidur. Besoknya ketika Vero ingin menghirup udara segar di depan villa, dia menemukan sebuah bungkusan yang berada di bawah pohon besar. Setelah dibuka oleh Vero, ternyata isinya seonggok daging guys. Seperti sesajen gitu guys. Dan onggokan daging itu baunya sangat busuk. Lalu dengan segera dia menelpon pihak villa dan melakukan komplain. Dan menyuruh untuk membersihkan secepatnya. Karena Vero berpikir pasti ada orang yang datang ke sini. Kecuali bila dia membutuhkan sesuatu, pasti dia akan menelpon pihak villanya. Sorenya saat Vero ingin berolahraga menggunakan sepeda di antara perkebunan teh, ya sambil sekalian cuci mata gitu guys, tiba-tiba dong sebuah sosok berlari mengikutinya. Sosok wanita yang agak seram. Wanita itu terus mengikuti si Vero. Vero sendiri mengayuh sepedanya dengan begitu cepat. Namun si wanita ini terus mengikuti Vero dan menyamakan kecepatan Vero mengayuh. Vero dengan susah payah terus mengayuh sepedanya. Hingga akhirnya dia merasa bahwa dia sudah tidak diikuti lagi. Tapi sayangnya Vero tersasar. Untungnya ada penduduk setempat yang dia temui dan menanyakan arah villa tempat Vero tinggal. Tapi anehnya, Vero bisa bahasa Sunda atau bisa dibilang fasih guys. Soalnya Vero sendiri kan orang Minang dan tinggal di Jakarta. Ya ada kemungkinan bahasa yang dikuasai sama dia adalah bahasa Minang dan bahasa Jakarta bukan? Oke, singkat cerita. Malamnya Vero diganggu lagi. Aduh, itu suara apa sih? Vero diganggu lagi dengan suara-suara seperti sedang memukul-mukul sesuatu. Masih dengan ketakutan yang sama kalau itu orang jahat atau pencuri. Kembali Vero mencari sumber suara tersebut. Tiba-tiba tubuhnya jatuh terdorong oleh sosok wanita yang menyeramkan. Vero bangun dan berlari masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu serapat-rapatnya. Dalam ketakutan yang teramat sangat itu, dia teringat akan temannya atau sahabatnya yang bernama Melissa. Maka dia mencoba menelpon Melissa. Setelah menceritakan kondisinya pada Melissa, Melissa justru mengambil kesimpulan bahwa Vero sedang dikerjai seseorang. Ya, dikerjai dengan gasing tengkorak. Dan tidak lama, sosok itu muncul di depan pintu bersamaan dalam kondisi Vero sedang menelpon Melissa. Sosok itu mengeluarkan gasing lalu memutarnya dan meracau menggunakan bahasa Minang. Tak berapa lama, sosok anak kecil menyeramkan muncul yang membuat Vero lari ke dalam kamar ketakutan. Hingga akhirnya, sosok anak kecil itu hilang bersama dengan berakhirnya putaran dari gasing. Tak berapa lama, Michael menelpon dan mengingatkan bila besok adalah agenda mereka untuk melakukan cek atas kesehatan Vero. Iya, agenda ke dokter untuk memeriksa kondisi Vero yang sempat pingsan secara tiba-tiba pada konser terakhirnya lalu. Selesai menutup telepon dari Michael, Vero mencoba kembali ke kamarnya dan mencoba untuk tidur juga. Anehnya,
Ketika bangun esok paginya, Vero menemukan dirinya terbangun di samping kolam berenang villa itu. Tidak sampai di situ, kelebatan-kelebatan sosok masih saja menampakkan diri pada Vero. Untungnya supirnya Michael datang menjemput Vero dengan segera. Dan berangkatlah mereka ke rumah sakit yang sudah ada Michael menunggu di sana. Pemeriksaan itu ternyata tidak sebentar, mulai dari scanning tubuh Vero, melakukan questionnaire test, hingga melakukan psikologi tes. Dan runtutan-runtutan pemeriksaan membuat Vero merasa bosan, hingga Vero sempat ketus dengan sang dokter dan meminta dipercepat proses tes tersebut. Akhirnya semua tes selesai. Vero diantarkan kembali oleh Michael ke villa. Semua kejadian di villa diceritakan Michael, dan Michael melakukan tindakan preventif tentunya. Dia menelpon pihak villa dan meminta rekaman CCTV selama Vero ada di sana. Singkat cerita, pada malamnya, kembali Vero didatangi oleh sosok wanita menyeramkan kemarin dengan pakaian lusuh dan penampilan yang kumuh serta memegang sebuah benda di tangannya. Ya jelas saja benda itu gasing yang kemarin. Namun kali ini sosok itu sedikit agak ekstrim. Dia menggedor-gedor pintu minta dibukakan oleh Vero. Dengan setengah berani, Vero justru membukakan pintu itu. Lalu wanita itu masuk dengan cepat dan duduk di meja. Masih dalam pikiran yang sama, Vero menganggap bahwa wanita itu adalah orang. Dia menganggap semacam ODGJ gitulah, yang terlantar. Vero mencoba untuk tenang dan berbicara pada wanita ini. Vero menanyakan nama, menanyakan kenapa dia di sini, ada perlu apa, dan sebagainya. Makhluk itu tidak menjawab, hanya mengambil sebilah pisau yang ada di meja, lalu menggorekkan ke atas meja dan menuliskan sebuah nama, Tania. Iya, namanya adalah Tania. Vero masih menganggap dia adalah manusia, maka Vero mencoba untuk beramah-tamah serta mencoba untuk mengambilkan minum. Ketika secara tidak sengaja Vero melihat visual CCTV dengan banyak kamera, Vero tidak melihat wanita itu muncul di CCTV. Vero penasaran, maka dia palingkan wajahnya kembali melihat CCTV tersebut dan ternyata ada. Dan secara tiba-tiba wanita ini meloncat ke atas meja lalu menyerang Vero. Vero terjatuh dan mencoba untuk melawan serta bangun, tapi ternyata wanita itu tiba-tiba hilang. Kali ini Vero benar-benar menjadi takut. Dan masih dengan penasaran yang sama, Vero berlari ke atas kamarnya. Dia naik ke lantai atas menuju kamar sambil mencari-cari wanita itu. Tiba-tiba sebelum Vero sampai di kamar, dia melihat sosok itu di lantai bawah, tepat di bawah anak tangga. Dan kali ini wanita itu memutar gangsingnya. Lalu muncullah seorang anak kecil yang menakutkan. Anak kecil itu mengejar Vero. Vero ketakutan lalu berlari secepatnya menuju kamarnya. Namun wanita tadi justru sudah ada di kamar Vero sambil terus meracau dengan bahasa Minang. Racauannya seperti mantra-mantra gitu guys. Vero makin panik, akhirnya dia lari ke balkon. Makhluk itu terus mendekati Vero hingga akhirnya Vero terjatuh. Untungnya tepat di bawah balkon tempat Vero jatuh adalah kolam berenang guys. Sehingga Vero masih selamat dan berusaha untuk berenang ke permukaan. Namun tiba-tiba ada sebuah tangan yang menarik kakinya agar tidak muncul ke permukaan. Sehingga Vero tenggelam kembali. Bersamaan dengan berakhirnya putaran gasing yang diputar si wanita itu, maka tiba-tiba tangan itu menghilang. Ya akhirnya Vero berusaha untuk naik ke permukaan lalu menepi ke bibir kolam renang. Dan akhirnya Vero selamat. Karena tidak ada lagi tanda-tanda penampakan dari wanita itu, maka Vero masuk ke kamarnya. Dan dengan bersusah payah, dia mencoba untuk tidur. Dan semua kejadian-kejadian itu besoknya dia tumpahkan di diary-nya, yaitu vlog yang dia rekam menggunakan handphonenya. Di sini, Vero mencurahkan dirinya dan menyalahkan semua orang yang memintanya untuk tampil sempurna. Dan Vero berkata bila dia sudah tidak kuat lagi menahan hal-hal itu hingga harus mengakhiri hidup, Vero hanya berpesan pada semua orang di vlognya itu bila akhir hidupnya disebabkan oleh orang-orang yang menuntutnya untuk sempurna. Singkat cerita, malamnya Vero masih dalam gangguan makhluk yang sama guys. Ketika terbangun dari tidurnya di tengah malam, Vero menemukan makhluk itu ada di dalam selimut dong. Tiba-tiba Vero teringat akan pesan sahabatnya Melissa waktu ditelepon kemarin. Kunci untuk menghentikan itu adalah dengan menghancurkan gasing yang sedang berputar. Vero langsung mencari benda apapun yang dia temukan dan dia menemukan senter.
maka dia pukul itu gasing dengan senter. Dia terus pukul dengan maksud agar gasing itu hancur. Sayangnya gasing itu tidak hancur, tapi menghilang. Vero ketakutan dan benar-benar harus menelpon Michael ini, harus menelpon orang ini. Maka dia berusaha menuju lantai bawah untuk menggunakan telepon lokal, sebab handphonenya dia lowbat. Kembali sebelum mencapai telepon, ketika menuruni anak tangga, sebuah tangan menariknya hingga dia terjatuh dan tak sadarkan diri. Ketika siuman, dia berharap semua sudah biasa-biasa saja dong. Kemudian kembali mencoba menelpon Michael. Sayangnya sosok itu muncul kembali, guys. Kembali juga Vero berlari ke kamarnya dan terpojok di balkon atas. Dan justru dengan kondisi yang tidak dia sadari, maka dia justru terjatuh ke bawah tanah. Untungnya Vero masih selamat dan masih teruskan usahanya untuk melarikan diri. Dia terus berusaha mencari pertolongan agar siapapun bisa menolongnya terlepas dari si wanita ini. Lagi-lagi Vero tercebur ke dalam kolam berenang karena ulah si wanita itu. Kita sebutkan wanita lah ya, kita sebut itu makhluk gaib wanita, atau setan wanita, atau hantu wanita lah. Setelah itu Vero berusaha berenang untuk mencapai permukaan. Namun wanita itu atau sosok itu mencekiknya hingga nyaris Vero tidak bernapas dan tidak bisa menuju permukaan. Semua daya dan upaya Vero lakukan agar terlepas dari cekikan itu. Tiba-tiba Michael datang dan menyelamatkan Vero dari dalam air. Dan ternyata di sini baru diketahui kedatangan Michael disebabkan karena ada telepon dari pihak rumah sakit yang mengatakan, ya, hasil dari pemeriksaan si Vero. Sang dokter mengatakan bila Vero menderita penyakit psikis yang disebut skizofrenia paranoid. Penyakit psikis ini adalah kondisi jiwa seseorang yang mengalami delusi bahwa orang lain ingin melawan dirinya atau anggota keluarganya. Dan dengan kata lain, Vero memiliki kepribadian ganda. Dan masih ingat dengan nama Tania? Ya, Tania adalah pribadi lain dalam diri Vero. Pribadi yang menyaksikan ketika ayahnya tenggelam karena terkena ilmu hitam yang dikirim pesaing calon bupati ayahnya dan diduga menggunakan gasing tengkorak. Masih ingat Melissa? Ya, Melissa adalah pribadi lain dari seorang Vero. Namun pribadi yang sungguh sangat ingin membunuh Vero adalah pribadi Tania. Tania penuh dengan dendam pada si Vero ini. Hingga Tania berupaya dengan segala usaha untuk membunuh si Vero ini. Nah, Sobat Cibo, gimana nih menurut kalian guys? Punya cerita yang menarik tentang gasing tengkorak? Tulis di komentar. Dan buat kalian yang punya cerita atau pengalaman seram yang ingin berbagi dengan kita, silakan kirim cerita kalian ke email dengan subjek berbagi cerita si Cibo. Emailnya kami letakkan di kolom deskripsi. Tapi jangan lupa juga untuk menyertakan nomor WhatsApp ya guys, agar kita bisa konfirmasi bila itu cerita benar-benar dari kalian. Oke, like dan share jika video ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di tukilan cerita seram selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.